saya mengusulkan ya, kalau saya membimbing laboratorium, biasanya saya membuat pengelompokan dokumen. Jadi saya membuat ada 4 ya, ada 4 pengelompokan dokumen. Tujuannya apa? Yang pertama supaya kelihatan rapi, tertata dengan bagus. Yang kedua supaya Anda cepat menemukan dokumen-dokumen yang ditanya oleh asesor. Misalnya asesor bertanya, mana legalitas lab Anda? Ya Anda lari ke kotak nomor 2. Ini kita asumsikan ini dalam satu lemari ya. Dalam lemari itu ada 4 kotak. Ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga, dan ini kotak keempat. Dan asesor bertanya, mana bukti-bukti implementasi Anda? Ini di sini ini ada laporan implementasi ya. Ini minimal ada 9 laporan di sini dalam bentuk buku. 9 laporan. Oh, misalnya mana mana laporan audit internal Anda? Oleh si manajer mutu atau manajer teknik, dia langsung lari ke kotak nomor 3. Ya. Saya asumsikan ini secara fisik kotak ya. Kotak. Makanya saya sering menyarankan supaya di satu laboratorium, ya, manajer mutu dia ada ruang khusus. Di dalamnya ada 1 set komputer dan ada 1 lemari. Tujuannya untuk mengelompokkan dokumen ini ya, mengelompokkan dokumen. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sudah kelihatan terarah bahwa Anda itu bekerja secara efisien ya. Efisien waktu ya. Kalau misalnya boleh nggak, ada yang bertanya, Pak Adnan boleh nggak ini saya gabungkan jadi satu semua? Boleh. Tetapi Anda butuh waktu lebih lama untuk menemukan kalau ditanya oleh asesor. Tapi kalau di lab Anda, di kantor Anda, ini sudah terjadi pengelompokan, ya. Dan pengelompokan berarti gampang mencarinya. Ya. Nah, tujuan yang kedua menarik, bahwa sebagian besar lab-lab yang kami dampingi itu sering terjadi rolling personil, sering terjadi pergantian personil, baik itu rolling biasa maupun rolling yang sifatnya promosi ya. Nah, oleh pengganti Anda sekalian, karena ini sudah tertata, ya kita berterima kasih sama Anda karena Anda telah melakukan penataan dokumen dengan bagus sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk mempelajarinya karena sudah terkelompokkan. Nah, ini kalau kami membimbing lab dalam hal dokumen kontrol. Ini pengelompokan. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Terus lanjut, ini Bapak Ibu sekalian ya, teman, tahu tahap penyusunan dokumen ya. Ya, tahu tahap penyusunan dokumen. Ada 9 tahap ya menurut saya. Tahap pertama disusun sebagai draft. Yang kedua melakukan pengkajian terhadap draft ya. Dikaji, perlu nggak dilengkapi, perlu nggak dikurangi. Nomor 3 dikoreksi jika perlu. Kalau sudah oke disahkan, kemudian ya diterbitkan, dicetak maksudnya, setelah itu disahkan nomor 5. Nomor 6 kemudian disimpan oleh pengendali mutu dokumen, pengendali dokumen. Disimpan oleh pengendali dokumen. Siapa itu? Ya umumnya, sekali lagi, umumnya adalah manajer mutu atau penanggung jawab pengendali mutu. Setelah itu ya si manajer mutu yang bersangkutan nomor 7 mendistribusikan dokumen kepada siapa? Ini kepada personil terkait. Disertai dengan apa? Disertai dengan mengisi formulir berita acara distribusi dokumen supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, setelah itu oleh yang pemegang dokumen nomor 8 diterapkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah nomor 2 dan nomor 3. Write what you do what you write. Setelah itu yang terakhir dilakukan pengkajian ulang secara periodik. Jadi ini tahapan benarnya menurut saya tentang penyusunan dokumen. Yang nomor 9 jangan lupa, walaupun Anda tahu sebelumnya dokumen tidak mengalami perubahan,
Tapi ISO mewajibkan Anda harus tetap melakukan pengkajian walaupun hasilnya tidak berubah, ya. Walaupun hasilnya tidak berubah. Jadi nanti ini ada laporan, ya. Ada laporan. Ada laporan tentang apa? Ada laporan tentang hasil kajian dokumen. Ya. Ini tentang dokumennya. Oke. Nah, sudah selesai di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita sudah bicara. Mau bertanya Pak? Oh, silakan. Siapa ini? Dian Pak, dari Dian dari Lepling Provinsi NTB. Provinsi mana? Provinsi NTB Pak. Oh, NTB. Oh, Lepling. mantap. Ya, NTB ya. Silakan. Ya, Bu. ini kebetulan ya Pak, kebetulan kami sedang gimana ya tahap ini Pak, implementasi dokumen. Nah ini kan materi Pak Adnan ini cukup menarik. Kalau tempo hari kita mendapatkan materi yang baru penjelasannya, tapi ini sudah mulai dirapikan apa yang kita implementasikan, terus kita rekor tadi ini kan. Ada tahapan ini tadi Pak, yang bagian internal mungkin bisa dijelaskan ulang Pak, yang termaksud quality manual, quality prosedur, itu apa tadi Pak? Contohnya, isinya itu apa Pak? Yang ini ya, dokumen internal ya. Ini Pak. Ya, internal itu biar kita bisa langsung rapikan. Ya, jadi begini. Pertanyaan menarik karena perlu teman-teman ketahui ISO 17025 itu kental dengan implementasi. Ya, jadi percuma kita paham tapi sebatas teori. Percuma kita paham tapi sebatas kebijakan. Harus dilanjutkan dengan implementasi. Nah, berarti kita bikin dokumen internal ada 5. Yang pertama bikin quality manual. Contohnya ada di sini. Nah, ini dia contoh quality manual. Jadi sebenarnya sudah kami siapkan Bu Dian ya. Ini contoh-contohnya nih. Ini sudah kami siapkan. Ya, nanti kami jelaskan ya. Jadi ada sebenarnya. Jadi ya Pak. Ya, nanti kami jelaskan ya. Insya Allah ya. Jadi kemudian kita mau ke Bandung, saya dari Tangerang mau ke Bandung, baru sampai Puncak, Anda sudah sampai Cianjur. Ya, kalau mau ke NTB baru sampai Surabaya, tapi sudah nanya mana Senggigi. Jadi nanti penasaran Pak. Penasaran ya, bagus. Ini positif ya, positif ya. Nggak apa-apa, nanti ke depan kalau misalnya Anda masih penasaran, ada contoh-contohnya nanti kami kirimkan aja. Kami kirimkan, misalnya contoh tentang prosedur audit internal ya. Contoh tentang prosedur uji profesiensi, contoh ini ya, kalau kita lihat ya. Ini contoh tentang prosedur uji profesiensi ya, misalnya contoh ya, kan setiap kan ya. Contoh Kalau ada suara ya? Belum. Ya ini contoh tentang apa yang ditanyakan Ibu Dian ya tadi ya dari NTB ya. Nah, kita bicara tentang uji profesiensi. Kan salah satu implementasi kan. Ada 10 implementasi di ISO ya. Implementasi tentang pengolahan sampel, implementasi tentang validasi metode, kemudian implementasi tentang uji kompetensi personil, implementasi tentang uji profesiensi atau uji banding. Ini ada prosedurnya. Ini contoh. Nah, ini dia prosedurnya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan?
kelihatan. Ya, kelihatan. Ini contoh prosedur. Nah, kami kalau bikin prosedur, senangnya dalam bentuk flowchart begini, Ibu Dian. Ini prosedur tentang uji banding. Yang pertama, membuat program uji banding. UP itu singkatan uji profesiensi, UB itu